Sejak kapan kalian tahu bahwa sendi manusia itu jumlahnya ada 360 dan semua sendi-sendi itu harus bersedekah setiap harinya. Karena kita punya 360 sendi yang Allah pinjamkan setiap harinya kepada kita, gimana kalau satu sendi aja rusak dan harus kita ganti dengan sendi buatan manusia? Nah, aku dapet harganya kisaran dari 15 juta sampai 120 jutaan. Itu satu sendi aja. Gimana kalau semua sendi kita rusak? Berarti tinggal dikalikan aja 360 sendi. Rasulullah bersabda bahwa setiap ruas dari anggota tubuh kita setiap paginya harus bersedekah. Tahmid adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, takbir adalah sedekah, dan menyuruh kepada kebaikan juga adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar juga adalah sedekah, dan semua kebaikan-kebaikan anggota tubuh kita tadi yang harus kita lakukan bisa sepadan hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Kita punya 360 ruas tubuh, yaitu sendi-sendi tubuh manusia. 360 ini harus kita keluarkan sedekahnya karena kita itu sedang meminjam fasilitas dari Allah, meminjam fasilitas tubuh yang sehat ini yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas. Aktivitas yang dimaksud bisa kita bertasbih seperti yang tadi Rasulullah katakan, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan bisa juga sedekah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan, menyebarkan kebaikan, melakukan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, mendakwahkan kebaikan, dan juga mencegah dari kemungkaran, menahan hawa nafsu, mencegah orang lain dengan mendakwahinya, atau kita menyebarluaskan ilmu-ilmu walaupun satu ayat. Dan juga dengan 2 rakaat sholat duha, sholat sunnah di luar dari sholat-sholat wajib. Masya Allah, sebenarnya kita itu udah Allah kasih fasilitas yang sangat mewah karena nggak semua orang punya sendi yang baik, dan sendi-sendi ini harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu untuk kebaikan. Semua pergerakan kita itu semua harus dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang menyempurnakan sholat duhanya, konsisten dan istiqomah dalam sholat duhanya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi ini bagi orang yang memang istiqomah dalam sholat duhanya. Dia menjalani sholat duha layaknya sholat wajib, tidak pernah putus sholat duhanya. Maka sholat duha itu juga akan menjaga dirinya, perilakunya dari perbuatan buruk, keji dan mungkar. Karena siapa juga orang yang terus-menerus sholat duha tapi terus juga mengerjakan amalan-amalan buruk. Maka sholat inilah yang akan menjaga dirinya dari perbuatan amalan-amalan buruk. Dan dosa-dosa lainnya insya Allah Allah ampuni. Nah, ini yang paling expert nih. Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga yang terbuat dari emas. Jadi sholat duha itu bisa dikerjakan dari mulai 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Siapa yang mengerjakan 2 rakaat, dia sudah menyelesaikan visi dan misi dari ruas-ruas sendinya. Dan siapa yang mengerjakan sampai 12 rakaat, maka dia akan mendapatkan surga yang terbuat dari emas. Masya Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, rukuklah kalian pada awal siang, maka Allah akan mencukupkan rezeki kalian sampai akhir sore. Karena di setiap kita selesai dari melaksanakan sholat duha, kita punya panduan doa. Doanya adalah seperti ini, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Amin. Doa itu mencakup hal yang sangat-sangat memohon kepada Allah perihal rezeki. Awal-awal kita memuji Allah, ya Allah, sungguhnya keindahan adalah keindahan-Mu, waktu duha adalah waktu duha-Mu,
Semua kebaikan-kebaikan adalah kebaikan-kebaikan-Mu. Lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku ada di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sulit, maka mudahkanlah. Lalu kita memuji Allah lagi dengan keindahan-Mu, dengan kedermawanan-Mu, dengan kebaikan-Mu, ya Allah, kabulkanlah doa ini. Dan kita juga bisa menambah doa dengan doa 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari berbagai macam arah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus menjalani keseharian kita dengan bertakwa, menjalani apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Semoga hidup kita diberkahi Allah, badan kita sehat, rezeki kita selalu cukup untuk berbagai macam kebutuhan kita, untuk sedekah kita, untuk memberi orang tua, memberi kepada fakir miskin juga, selain menafkahi keluarga kita. Semoga kita juga dijauhkan dari bala bahaya dan penyakit-penyakit berat yang membuat kita berhenti melakukan kebaikan, membuat kita jadi bad stress. Tapi kalaupun Allah memberikan ujian sakit atau ujian keburukan di luar sana, insya Allah itu akan menjadi penggugur dosa kita. Dan Allah akan memberikan pertolongan dari setiap ujian yang diberikan kepada orang yang beriman.